Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini telah menjadi sorotan dunia. Bagaimana tidak, jika Indonesia diramalkan akan menempati posisi ke-7 dunia sebagai negara dengan skala ekonomi terbesar pada tahun 2030. McKinsey Global Institute menyebutkan Indonesia akan menawarkan peluang bisnis bagi sektor swasta dengan nilai mencapai 1,8 triliun US dollar. Untuk saat ini, skala ekonomi Indonesia masih menempati posisi 16 besar dunia. Bagi negara kita untuk menyusun strategi agar negara kita ini berhasil menduduki posisi ke-7 sebagai negara dengan perekonomian tertinggi di dunia. Nah, maka dari itu diperlukan analisis kelebihan dan juga kekurangan agar kita ini dapat sesuai dengan posisi strategi tersebut. Negara Indonesia saat ini berada dalam ancaman resesi di tengah pandemi virus COVID-19. Seperti yang kita ketahui, data dari BPS Badan Pusat Statistik telah merilis produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada kuartal 2 tahun 2020 berada di angka minus 5,32%. Berbagai pakar ekonomi menyebutkan bahwa jika di kuartal selanjutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dalam keadaan minus, maka Indonesia akan memasuki masa resesi, di mana suatu negara dikatakan resesi setelah pertumbuhan ekonomi yang minus selama 2 kuartal berturut-turut. Indonesia berada di ambang resesi ekonomi. Pemerintah tetap optimistis ekonomi akan tumbuh sehingga terhindar dari resesi. Kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi pun masih tinggi. Namun dengan lemahnya penanganan pandemi, kondisi ekonomi dikhawatirkan akan lebih buruk lagi. Terjadinya penurunan perekonomian negara, justru ada beberapa sektor atau aspek yang meningkat loh, seperti pertanian, perkebunan, bisnis online dan UMKM. Ini tuh justru dapat meningkatkan perekonomian kita di masa pandemi. Sebagai strategi jangka panjang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, peran pemerintah sangatlah penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah perlu membuat rencana fleksibilitas dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada di Indonesia, memanfaatkan dan mengidentifikasi aset yang ada, dan memanfaatkan teknologi dengan efektif. Saat ini berbagai hal telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga kita tidak memasuki jurang resesi. Langkah-langkah yang telah dilakukan seperti melakukan belanja besar-besaran, membentuk komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, memberikan bantuan kredit berbunga rendah dan menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan UMKM, menempatkan dana di perbankan untuk memutar roda ekonomi, dan melakukan penjaminan kredit modal untuk korporasi. Indonesia telah menetapkan 5 sektor fokus manufaktur, yakni makanan dan minuman, membangun industri makanan dan minuman terkemuka di ASEAN. Tekstil, menjadi produsen functional clothing terkemuka. Otomotif, pemimpin ekspor kendaraan ICE dan kendaraan listrik. Kimia, menjadi pemain terkemuka dalam industri biokimia. Serta elektronik, mengembangkan kemampuan pelaku industri domestik. BPS menyebut ekonomi Indonesia mampu tumbuh hingga 7,07% di kuartal 2 2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 tahun 2021 melonjak hingga 7,07%, di mana PDB produk domestik bruto Indonesia didominasi konsumsi rumah tangga yang mencapai 57,23%. Artinya Indonesia resmi keluar dari resesi. Saat ini kita berada dalam 2 pilihan. Yang pertama, apakah kita harus tetap diam dan mengikuti arus ekonomi yang ada, atau kita bahu-membahu membantu para UMKM, membantu sektor pertanian serta perkebunan untuk berkembang dan menjadi salah satu sumber untuk berkembangnya atau pertumbuhannya ekonomi negara kita. Pilihan kita ini harus dipilih dengan bijak, karena
akan menentukan bagaimana perekonomian kita di 2030 mendatang. Nah, sehingga diharapkan bahwa pilihan bijak kita ini dapat menjadikan negara kita itu sebagai negara dengan perekonomian terbaik ketujuh di dunia. Maka dari itu, kita, masyarakat Indonesia, bersama-sama memberikan inovasi, kreasi, ide, dan gagasan-gagasan untuk dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.